Perkenalkan, nama saya Brilian Christopher Nara, eh, dengan NIM 217023161. Di sini saya ingin mempresentasikan metode penelitian yang berjudul penerapan algoritma naive Bayes dalam klasifikasi penyakit diabetes. Untuk bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh kekurangan insulin, menyebabkan gula darah tinggi dan komplikasi serius seperti penyakit jantung dan ginjal. Menurut WHO, diabetes menyebabkan jutaan kematian setiap tahun dengan jumlah penderita terus meningkat. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi. Algoritma naive Bayes yang efektif dan mudah diterapkan digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi diabetes menggunakan dataset dari Kegel dengan tujuan meningkatkan akurasi prediksi. Dalam identifikasi masalah ini ada tiga. Yang pertama ada tingginya prevalensi diabetes, yaitu identifikasi dini dan klasifikasi yang akurat sangat penting untuk pengelolaan dan penanganan yang efektif. Yang kedua ada keterbatasan metode diagnostik konvensional. Akurasi diagnosis dapat bervariasi tergantung pada keahlian medis yang melakukan diagnosis. Yang ketiga ada kebutuhan akan metode yang cepat dan akurat. Diperlukan metode yang mampu memberikan hasil diagnosis dengan cepat dan akurat untuk mendukung keputusan medis. Di sini ada tujuan penelitian, ada 4. Yang pertama ada mengembangkan dan mengimplementasikan model klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma naive Bayes. Yang kedua itu ada mengevaluasi kinerja model dalam hal akurasi, presisi, sensitivitas, dan spesifitas. Yang ketiga ada membandingkan hasil yang diperoleh dengan metode diagnostik konvensional dan metode machine learning lainnya. Yang keempat ada rekomendasi untuk peningkatan diagnosis dini dan pengelolaan diabetes berbasis data. Untuk bab 2-nya itu di sini saya sudah membuat literatur reviewnya yang saya ambil dari 5 jurnal dan ini adalah hasilnya. Diabetes. Diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Itu menurut Diabetes Care oleh American Diabetes Association tahun 2014. Data mining adalah proses menemukan pola, anomali, dan hubungan dalam data besar untuk memprediksi hasil. Itu menurut Data Mining Practical Machine Learning Tools and Technique oleh Ian Whiten, A. Prang, dan Mark Hall tahun 2011. Selanjutnya ada machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari dan membuat prediksi berdasarkan data. Itu ada dalam buku Machine Learning oleh Tom M. Mitchell pada tahun 1997. Dan terakhir ada naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Itu ada dalam Thesis Application of Naive Bayes in Diabetes Prediction oleh Huang tahun 2015. Untuk bab 3-nya ada metode penelitian, jenis dan data pengumpulan. Jenis dan pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kaggle dengan judul Predict Diabetes Based on Diagnostic Measure oleh Hockham Ben Menzel yang mencakup variabel seperti usia, jenis kelamin, BMI, tekanan darah, dan hasil tes laboratorium. Dataset ini diunduh dari web Kaggle dan dipilih karena kelengkapannya serta relevansinya untuk klasifikasi diabetes menggunakan algoritma naive Bayes. Dataset tersebut dibersihkan dan dipersiapkan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi analisis. Untuk variabel penelitiannya, dataset ini memiliki 15 variabel dan 390 data dengan 60 data di diagnosis penyakit diabetes dan 330 data di diagnosis
sehat dari penyakit diabetes. Dan ini adalah tabelnya. Untuk tahapan penelitiannya, pertama-tama kita akan identifikasi masalahnya, selanjutnya kita masuk ke studi literatur, selanjutnya kita masuk ke dataset, habis dari dataset kita masuk ke pre-processing, data preparing dibagi menjadi dua, ada data train dan data set. Selanjutnya kita gabungkan lagi menjadi klasifikasi naive bias, selanjutnya ada akurasi, dan selanjutnya itu ada hasil atau selesai. Untuk proses penelitiannya yang pertama ada pre-processing. Pembersihan dan transformasi data mentah termasuk penanganan nilai hilang, normalisasi fitur, pengkodan variabel kategorikal, dan pembagian data latih serta uji. Yang kedua itu ada klasifikasi naive bias, algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema bias dengan asumsi independensi fitur efektif untuk berbagai tugas klasifikasi. Yang ketiga itu ada evaluasi. Mengukur kinerja model menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan validasi silang untuk memastikan model tidak overfitting dan memiliki performa konsisten. Dan ini adalah hasil penelitiannya yang untuk gambar satu yang di kanan ini ditunjukkan grafik pengaruh berat badan dan kadar gula terhadap pasien diabetes. Yang kedua ini ada gambar grafik pengaruh usia, jenis kelamin terhadap kadar gula seseorang yang berpotensi diabetes. Dan untuk gambar yang ketiga di kanan ini ditunjukkan grafik pengaruh tekanan darah terhadap pasien diabetes. Yang untuk gambar keempat ditunjukkan grafik pengaruh kolesterol HDL terhadap pasien diabetes. Diabetes memiliki kolesterol HDL yang lebih rendah. Untuk gambar kelima ini ditunjukkan grafik perbandingan pasien perempuan dan laki-laki yang terkena penyakit diabetes. Perempuan biasanya yang menderita diabetes lebih banyak daripada laki-laki yang menderita diabetes. Untuk gambar yang keenam yang di kanan ini ditunjukkan grafik pengaruh kolesterol terhadap penyakit diabetes. Kolesterol yang lebih tinggi terlihat pada pasien yang menderita diabetes. Untuk tabel hasil confusion matrix data trend, ini tabelnya adalah di bawah ini. Nilai akurasi untuk data trend adalah dengan TP24, TN192, P32, dan N202. Dihasilkan nilai akurasinya itu sebesar 92,3%. Untuk hasil confusion matrix dataset, ini adalah gambar tabelnya. Nilai akurasi untuk data tes adalah dengan TP19, TN124, P25, dan N231 dihasilkan nilai akurasi sebesar 91,6%. Gambar ditampilkan hasil dari evaluasi pengklasifikasian dengan naive bias. Dari gambar tersebut didapat akurasi untuk mengklasifikasikan data set diabetes yaitu 92,3% untuk data train dan 91,6% untuk data test. Dan ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Penelitian ini menggunakan algoritma naive bias untuk pengklasifikasian data set predik diabetes based on diagnostic measure. Terdapat 390 data yang akan diklasifikasi. Dalam pengklasifikasiannya menggunakan 9 variabel yaitu kolesterol, glucose, HDL kolesterol, age, gender, weight, systolic BP, diastolic BP, diabetes. Hasil evaluasi klasifikasi ini menghasilkan akurasi untuk mengklasifikasikan dataset diabetes yaitu 92,3% untuk data train dan 91,6% untuk data test. Artinya klasifikasi permodelan algoritma naive bias terhadap dataset stage diabetes sudah bagus akurasinya, tetapi perlu peningkatan akurasi dengan cara lain. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Berikut saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, dapat menambahkan metode lain yang dapat digabungkan dengan naive bias. Yang kedua ada pengembangan dapat menggunakan algoritma dari data mining.
lain yang biasa digunakan seperti Cummins dan SPM atau Support Vector Machine. Yang ketiga itu biasanya diujikan menggunakan dataset lain. Sekian dari saya presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.